Israel. Bani Israel diharamkan melakukan satu pekerjaan apapun pada hari Sabat. Tapi Isa alaihissalam, Yesus datang merubah itu. Perubahan itu muncul kemudian sehingga hari Sabatnya berubah menjadi hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu menjadikan Jumat ini adalah untuk seluruh umat manusia? Disebabkan karena hari Jumat ini adalah hari di mana seluruh umat manusia bisa melakukan semua aktivitas, tetapi setelah melakukan salat Jumat bertebaran ke bumi untuk mencari rezeki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, siapapun yang telah menjadikan Al-Quran sebagai patokan, apabila telah diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah aktivitas apapun itu, termasuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila salat telah dilaksanakan, kamu sudah melakukan salat Jumat, maka selanjutnya kata Allah, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, carilah rezeki, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini hukum yang untuk global, yang tadi itu cuman untuk Bani Israel. Makanya kalau Anda bukan Bani Israel masuk ke sana, Anda kesiangan. Kenapa? Karena hukum itu sudah dirubah, udah ditinggalkan. Sekarang adalah hukum yang berlaku adalah hukum Jumat. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani diajak untuk ikut kepada hari Jumat. Sementara Anda justru kembali kepada hukum yang sudah dirubah oleh Yesus. Yesus merubahnya sesuai dengan Al-Quran. Wa uhilla lakum, aku telah menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan untukmu. Buktinya Matius 12, Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabtu. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang akan Anda dustakan, saudara? Saya tidak mendustakan, itu kebenaran. Memang benar mereka Betul. itu memetik gandum. Jadi sambil lewat, ya karena lapar, mereka memetik. Tapi itu bukan dalam rangka panen, Pak. Mereka hanya memetik sekedar untuk dicicipi, ya, bukan dalam berarti rangka bisa. panen. Berarti menurut Taurat bisa. Tapi Bisa berbeda memetik kalau gandum gitu. akan bekerja seperti saya misalnya pada hari Sabat, ya saya Nah, itu lewat di suatu tafsir. tempat, ya. Itu Ya, tafsir. tapi itu juga kan mereka bukan kerja, mereka Itu hanya lewat tafsir. dan mengambilnya. Itu Kalau tafsir. mereka bekerja, itu panen, Pak. Gitu. Itu tafsir. Karena Yesus Dan, tidak mengatakan itu. Yesus Kalau justru Rasul Paulus, di data Matius 12 itu justru Yesus melakukan pembenaran. Tidak seperti yang Anda tafsirkan. Yesus melakukan itu pembenaran. bukan berubah. Sekalipun Ini mereka orang-orang tidak lagi memetik gandum. Ini melanggar hukum Taurat, makanya ditegur. Orang Farisi menegur Yesus. Dan Yesus tidak mengatakan, oh ini tidak bekerja, ini hanya memetik doang. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus melakukan pembenaran. Tapi dengan itu tidak memindahkan juga Sabtu ke Jumat itu tidak. Bagaimana ada itu bisa perintah Anda begitu di situ. bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu sementara Al-Qur'an saya menarasikan dengan sangat jelas bahwasanya ahli kitab diseru untuk mengikuti Al-Qur'an menuju kepada keselamatan. Jadi di Al-Qur'anmu mengatakan demikian, tapi dengan peristiwa itu kan tidak disebutkan berpindah ke hari Jumat, tidak. Nah, sekarang begini. Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa pekerjaan-pekerjaan itu? Apa yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu? Kan masih banyak ajaran yang belum diajarkan. Berarti akan ada yang datang setelah dia yang mengajarkan segala unsur aspek hukum tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, dan tentang akhlak. Itu jelas itu. Coba Anda baca Ulangan 33 nomor 2. Ada oknum yang datang membawa 10.000 orang suci yang akan melululantakkan semua hukum-hukum dan menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa. Itu siapa? Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000? Musa tidak pernah.
Daud tidak pernah, Salomo tidak pernah, Yesus apalagi, cuma 11 orang. Lalu siapa? Yang dinubuatkan dalam Ulangan 33 nomor 2 itu, yang menjadi dasar pijakan api apologet Islam Indonesia berdiri. Bangga dong. Siapa? Siapa hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya, yang menghanguskan seluruh hukum jahiliyah di atas muka bumi? Itu siapa? Pasukan yang dibawa adalah 10.000. Dan yang dibawa ini adalah orang-orang suci. Artinya orang-orang suci adalah orang-orang yang menjaga kulupnya untuk tidak menempel di nonotnya. Orang-orang yang suci artinya orang-orang yang melakukan sunat. Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000 untuk menaklukkan hukum-hukum jahiliyah, yang menghancurkan semua berhala-berhala di Mekah, yang menghancurkan semua persembahan-persembahan dilakukan oleh jahiliyah orang pada masa itu? Itu siapa? Musa? Bukan. Daud? Bukan. Salomo mungkin? Bukan. Yesus? Yesus apalagi? Ada. Nah, inilah hukum-hukum. Kalau Anda telaten, saudara, baca Yesaya 42 dari nomor 1 sampai terakhir. Anda cari siapa oknum yang bisa duduk di situ. Apakah Yesus atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baca aja pelan-pelan. Di Yesaya 48 juga itu bisa dibaca itu. Silakan. Menyebutkan hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari kenikmatan. Jangan kita berbicara omong kosong. Dan Rasul Paulus ketika berhadapan dengan pemelihara Sabat dan bukan, dia katakan, ada orang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain. Mereka melakukannya untuk Tuhan. Ada yang menganggap semua hari sama. Mereka juga melakukannya untuk Tuhan. Tapi ditekankannya begini, hari ketujuh bagi umat Allah. Nah, makanya disebut umat Allah ketika kita memelihara hari Sabat, hari ketujuh itu. Jadi, saudara, gelar yang diberikan kepada mereka adalah umat Allah karena sekarang memelihara hari Sabat. Sekarang yang dimaksud umat Allah itu siapa? Umat Allah ya yang mengikuti peraturan hukum Tuhan dan pengikut Kristus. Salah. Yang dimaksud hukum, yang dimaksud umat Allah Elohim itu adalah Bani Israel. Jangan Anda masuk ke dalam, Anda tidak termasuk di situ. Tolong tunjuk. Paulus berbicara kepada orang Roma dan orang-orang Yahudi. Ini Paulus ini punya masalah besar ini Paulus. Dia terdakwa yang sangat luar biasa. Makhluk yang datang mengaku Yesus kepada dirinya itu belum terselesaikan sampai saat ini. Jadi jangan Anda bawa Paulus dulu. Paulus lagi duduk di kursi pesakitan. Kita masuk ke dalam perjanjian lama aja dulu, membahas tentang Advent. Membahas tentang hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Tuhan mengatakan, aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang Advent ini Bani Yehuda atau Bani Israel atau Bani apa? Ya, kalau Nabi Daud kan, dia Nabi semua umat. Jadi apa yang disampaikannya begini, aku menuliskan hukummu dalam hatiku, hukummu ada dalam dadaku. Jadi kalau kepada Musa ditulis di loh batu, kalau kepada kita umat yang mau mengikut Allah, ya Tuhan, harus ditulis di hati hukum itu. Direnungkan siang dan malam. Itu klaim Anda kan? Itu klaim Anda. Ya, kan, saya bacakan dalilnya. Aku akan memasukkan, aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Mereka di sini Bani Israel dan Bani Yehuda. Ente Bani apa? Ya, kalau Injil itu untuk ke semua bangsa. Ini bukan berbicara Injil, saudara. Ini kita berbicara Taurat. Aku akan. Kenapa jadi? Ini pengaruh dari makhluk yang datang kepada Paulus ini. Sampai Anda itu berbicara belepotan. Ini kita berbicara mengenai Taurat, bukan berbicara mengenai Injil. Advent ini kan agama baru 200, belum sampai 200 tahun agama baru dibikin ini Advent. Dibuat oleh orang Amerika pun yang bikin, bukan orang Yahudi. Jadi mohon maaf, saya katakan kepada saudara, di dalam Yeremia 31 sampai 33, aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Amerika nggak ada. Bani Kamfret juga nggak ada.
Bani Indonesia, Bani Batak, Bani Bugis, Bani Makassar, Bani Toraja, nggak ada di situ. Yang ada Bani Yehuda, Bani Israel. Nah, saudara saya ini Bani apa? Ya kita orang Indonesia. Anda Ya, berarti Anda tidak masuk dalam perjanjian itu. Di dalam dan sekarang. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20, aku melakukan hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa kampret, tidak aku kasih kepada bangsa lain. Anda nggak mau belajar sampai ke sana. Anda ibarat ikan ketinggalan air kalau begitu. Tuhan, aku Tuhan tidak memberikan hukum Tauratku kepada bangsa lain. Masa Anda nggak merasa kalau Anda itu hanya penyusup? Ibaratkan ada sekolah, jendela kelasnya lagi kebuka. Sekolah itu gurunya berdiri sambil ngajar. Kalian semua harus menggunakan pada hari Senin baju batik berwarna ungu. Anda lewatnya sepeda, mendengarkan guru di dalam kelas itu bicara. Tiba-tiba Anda ke pasar Senin beli baju batik juga. Hari Senin Anda pakai baju batik juga. Karena ente merasa bahwa yang dipanggil kalian semua harus menggunakan kain batik, baju batik hari Senin. Orang menggunakan kain batik hari Senin karena ada kegiatan dengan Pak Gubernur. Ente hari Senin pakai baju batik juga, pergi juga tapi ke kantor desa. Gak nyambung, Cak Ayu. Ini aturan hanya untuk Bani Israel. Ente siapa? Agama baru yang belum cukup 200 tahun dibentuk oleh orang Amerika. Jadi jangan nyamar-nyamar lah. Ada nabi yang diutus untuk Anda, kenapa Anda tolak? Nabi yang Anda imani itu nabi hanya untuk Bani Israel. Itu kan penyakit namanya tuh. Ya betul, betul. Itu kan ada firman mengatakan, jika di antaramu ada seorang nabi akan ada penglihatan. Dan juga di perjanjian baru dikatakan, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat. Jadi ketika ada orang yang diberi karunia untuk bernubuat, menjelaskan apa yang belum jelas ya, nah itu boleh juga kita ikuti. Kalaupun itu agama baru muncul di Amerika, tetapi dia ajarkan kita untuk kembali ke Alkitab perjanjian lama dan baru itu. Dia tidak mengajarkan ajaran baru. Kenapa kembali ke kenapa kita kembali? Emang kitab itu untuk kita? Emang Taurat itu untuk kita? Kok kita kembali ke Taurat? Taurat itu kitabnya agama lain. Kok bisa kita kembali ke sana? Hubungannya dengan kita. Kitab itu adalah aturan main, kurikulum pengajaran yang kisi-kisi submaterinya hanya untuk Bani Israel. Kok kita? Emang kita Bani Yakub? Ini kesalahan. Ini yang harus Anda perbaiki. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Kenapa ente jadi numpang ke sana? Ya kenapa kita harus baca kitab? Nggak usah ada kitab. Kalau begitu kitab apa yang kita ambil kalau tidak pakai? Makanya Al-Quran datang untuk kita. Lah iya. Loh, Yaitu Alkitab untuk saya, Al-Quran untuk Anda. oh enggak Itu begitu aja. polanya. Enggak begitu. Taurat dan Injil untuk Bani Israel, Musa dan Yesus untuk Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Kalau Anda bisa membuktikan Musa untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Kalau Anda bisa membuktikan Yesus untuk seluruh manusia, mana dalilnya? Dan saya bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW untuk manusia, bahkan untuk seluruh semesta alam. Mana Di dalilnya? Al-Quran dikatakan ikutilah dia. Jadi ikutilah dia itu, ya di Ikutilah Alkitab dia. kan berbicara juga tentang Allah. Ikutilah Jadi dia ikutilah siapa? Allah. Ya Jembatan iya. yang lurus itu. Justru Allah lah ini yang mengajarkan Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Justru Allah yang mengajarkan itu. Nah sekarang kalau Anda menolak ini, tolong tunjukkan pengakuan Yesus diutus untuk seluruh umat manusia mana? Untuk mematahkan argumen Yesus yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran juga mengatakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku hanya diutus kepada kalian Bani Israel. Nah tolong tunjukkan pengakuan Yesus, aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ada?
pertanyaan saya untuk Bang Suma Ini saya ya. sedang bertanya, saudara. Iya, iya. Ada tidak pengakuan Yesus dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada. Mana 70 Kan juta kata kali. Yesus begini ya. Ada. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan Itu cakupan pengajaran Yesus itu untuk manusia Bani Israel atau seluruh umat manusia? ya untuk semua manusia Nah, lah. inilah kesalahan Anda. Ketika Yesus mengatakan berada dalam aule itu di dalam kota Yudea atau kota Nazaret, atau kota atau halaman Yerusalem, dia mengatakan aule. Ada juga orang domba di dalam, ada domba di luar. Yesus sedang mengajar nih, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel yang terbagi dua. Ada yang percaya Yesus, ada yang menolak Yesus. Ucapan Yesus ini hanya untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Lagi-lagi Yesus sedang main kelereng dengan murid-muridnya. Anda lewat naik sepeda lagi. Cekut. Yesus mengatakan, stop, berhenti main kelereng. Dengarkan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Anda nguping. Tiba-tiba ikut-ikutan ente merasa. Tak ada yang kayak begitu, Bung. Yesus dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sejak kapan ente jadi umat Israel? Jadi begini Bang Suma, kan dia diutus untuk Israel yang di rantau itu, yang sisa itu. Sedangkan saya sedang bersama-sama di seluruh dunia ini, kita ini jumlahnya hampir 40.000. Dan orang Israel yang bersama-sama dengan kami, tidak mengajarkan kami untuk ke Israel lagi. Karena mereka katakan Israel yang di Yerusalem yang diperebutkan sekarang hanya duplikat dari aslinya. Jadi orang-orang Yahudi yang tergabung dengan kami Advent ini mengajarkan kami untuk memelihara hari Sabat. Dan mereka katakan tidak perlu lagi kita kembali ke negara asalnya sebagai suatu bangsa. Dia katakan yang diperlukan Allah itu adalah Israel rohani. Mate meja. Yang memelihara itu. Mate meja. Yeremia 23 Anda tabrak kalau begitu. Saya bacakan dalilnya ya. Allah akan mengumpulkan semua Bani Israel yang bersera. Dengarkan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan tersera. Demikianlah firman Elohim. Dengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku Tuhan akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-berakan mereka. Dan aku akan membawanya mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut lagi, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku Tuhan akan menumbuhkan tunas adil dari Daud, dan ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan kepada Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup dan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia mencerai-berikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Ente jangan melakukan satu tipuan kalau ente tidak mendalami Bible. Tuhan sendiri yang akan mengumpulkan seluruh umat Israel berkumpul kepada tanahnya sendiri. Jangan Anda mengatakan itu hanya duplikat. Yang duplikat itu adalah Israel rohani. Apa-apaan Israel rohani? Kasih ketemu saya dengan orang Yahudi yang mengatakan itu. Ini kitabnya sendiri yang mengatakan, aku sendiri Tuhan dari utara dan dari segala penjuru negeri kemana ia telah menceraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mereka akan dikumpulkan. Pada saat itulah Kristen akan gigit jari, gigit kaki, gigit kepala, dan gigit lidah sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh hidup bersama dengan orang-orang Yahudi di dalam tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yesaya 52 nomor 1.
orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Bahkan di dalam Wahyu 21 nomor 27, orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam surga. Gimana ceritanya? Ya. Gini Kak ya, di waktu Yerusalem dibangun itu, raja kan melihat yang diperlihatkan Tuhan, buatlah kota seperti ini. Karena memang aslinya ada diperlihatkan yang dari surga itu. Dan itu pun di kitab Wahyu disediakan untuk orang-orang yang akan diselamatkan, yaitu Yerusalem baru itu. Jadi berbicara soal kota Yerusalem yang asli itu memang ada disediakan Tuhan untuk orang-orang yang akan diselamatkan. Itu kan di kitab Wahyu ada dijelaskan ukurannya, ya luasnya berapa. Karena bukan lagi berbicara Israel yang akan musnah nanti pada hari kiamat. Ini berbicara Yerusalem, ya kota Yerusalem yang akan ditinggali oleh orang-orang yang akan diselamatkan. Bukan kota Yerusalem yang diperebutkan sekarang. Itu hanya Yerusalem di dunia, ya. Tetapi yang aslinya Tuhan sediakan untuk mereka yang akan diselamatkan. Baca kitab Wahyu itu seperti apa Yerusalem. Wahyu itu apa? Itu kitab mimpi, Bang. Dan Yesus tidak pernah datang ke sana. Inilah semua yang dikatakan oleh Yesus. Aku akan pergi, dan yang datang setelahku adalah seorang manusia penghibur. Jadi yang datang kepada Markus di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Pahamilah itu dulu. Itu berat itu. Itu Paulus dan in the gang masih di kursi pesakitan. Ini kita berbicara dulu tentang Bani Israel, Taurat dan pengikut-pengikutnya. Apa yang saya terangkan di Yeremia 23, belum saya masuk ke Yeremia 50, belum lagi masuk saya ke dalam Yeremia 17 dan seterusnya. Belum saya masuk ke dalam Yeremia 9, membahas tentang bagaimana Tuhan memperlakukan kemudian Bani Israel. Ente, anak, bukan orang Israel. Tapi bedanya antara saya dengan saudara, saudara ngaku-ngaku Israel. Saya tidak. Saya mendudukkan pengajaran Yesus pada pondasi yang sebenarnya. Aku diutus hanya kepada domba. Domba itu apa? Domba itu Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50:17. Domba Israel adalah domba. Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu guguk. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca Matius 24. Bagaimana seorang wanita yang begitu percaya kepada Yesus, sampai Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Tapi status guguknya nggak berubah, jadi domba. Yesus mengatakan tidak patut memberikan makanan kepada anjing. Wanita tersebut mengatakan, betul Yesus, memang betul. Kami memang anjing, tidak patut yang diberikan roti. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Apa kata Yesus? Wow, benar imanmu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau ingin. Artinya Yesus mengiyakan kalau di luar Yahudi itu adalah anjing. Kalau orang yang bertemu Yesus aja langsung, percaya kepada Yesus langsung, bahkan berdialog langsung dengan Yesus, Yesus kasih stempel di jidatnya sebagai anjing, apalagi ente, kawan. La haula wala quwata illa billah. Begini Bang, kecuali Anda ingin mengatakan kami ini adalah anjing-anjingnya Yesus, ya bisa jadi. Nah sekarang ada nggak keselamatan bagi anjing? Kan nggak ada. Yang ada hanya domba. Ya, ada perumpamaan Tuhan Yesus. Kita memang ini bukan inti ya. Kita ini hanya dicangkokkan, ditambahkan kepada meja dicangkok misalnya. Ya. Kita ini, di mana itu ada cangkokan tertulis? Tugas 12 murid Yesus itu untuk mengabarkan siapa Yesus dan bagaimana kabar kerajaan Allah ke seluruh dunia lewat 12 murid Yesus ini. Ya, Jadi setelah mereka terima roh hujan awal, ya Roh Kudus dicurahkan, mereka bisa berbahasa lain sehingga seluruh dunia bisa mengenal siapa Yesus sebagai utusan itu. Kalau bukan karena 12 murid Yesus. Jadi untuk kita juga bukan hanya untuk Israel. Tolong Anda bantah pengakuan Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 dan 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel.
Mana dalil yang bisa Anda gunakan untuk mematahkan argumentasi Yesus ini? Pergilah, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa yang dimaksud bangsa apa saja? Iya, kalau semua bangsa ya seluruh dunia lah, Oh, bukan salah cuma ente. Israel saja. Salah. Karena ketika Indonesia juga termasuk. salah, Bung. Orang Yahudi ketika berbicara mengenai bangsa, itu hanya berbicara mengenai bangsa Israel saja. Tidak berbicara mengenai bangsa-bangsa di luar. Kita ini tidak dianggap bangsa oleh mereka. Itu yang perlu saudara pahami. Orang Israel tidak menganggap kita ini sebagai bangsa. Orang-orang Yahudi menganggap kita ini bukan bangsa. Kita ini dianggap ya makhluk yang rendah. Mereka adalah kasta yang tertinggi. Jadi bangsa yang dimaksud oleh Israel, oleh Yesus di situ adalah bangsa dari 12 suku bangsa Israel saja. Bukan kita. Jangan Anda kepedean. Coba Anda baca Yosua 10 nomor 21. Baca kemudian kitab itu untuk Anda menyadari bahwa bangsa yang dimaksud ketika orang Yahudi berbicara bangsa ternyata itu hanya berlaku bagi mereka Bani Yakub saja. Kita nggak dianggap. Baca aja itu tadi. Betulkah yang dimaksud bangsa ini adalah Bani Israel? Di dalam kitab Maliaki 3 nomor 9, wahai seluruh bangsa. Itu bukan berarti seluruh bangsa, karena kenapa? Di situ berbicara mengenai persembahan perpuluhan. Apakah seluruh bangsa mempersembahkan perpuluhan? Tidak. Yang ada hanya bangsa Lewi. 11 suku yang harus membayar kepada suku Lewi. Sehingga Tuhan menyuruh wahai seluruh bangsa. Maksudnya wahai seluruh 12 suku bangsa. Ketahuilah oleh kalian bahwa perpuluhan itu hanya milik kepunyaan suku Lewi aja. Di dalam 2 Raja-Raja 17:41, demikianlah bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang dimaksud di sini adalah suku-suku Israel. Lalu kemudian Yosua 24 nomor 2. Yesus berkata di situ dikatakan Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa itu. Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu. Apakah berarti seluruh bangsa di sana ada seluruh umat manusia? Tidak. Yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel saja. Jadi kita jangan mengaku kalau dikatakan bangsa itu berarti kita. Tidak. Tidak. Yang dimaksud bangsa oleh Israel itu adalah hanya 12 suku bangsa mereka. Iya, yaitu terserah pemahaman Anda demikian, tetapi bagi saya sebagai orang yang percaya karena membaca dan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari Injil ini, ya saya percaya saja bahwa itu untuk semua manusia. Kalau untuk Anda sendiri menganggap untuk Israel saja, terserah, itu pemahaman Anda. Kalau saya yakin, ya saya percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu untuk semua manusia, bukan cuma untuk Israel saja. Begitu. Mana dalilnya? Ada banyak ayatnya, banyak. Silakan, tunjukkan ke saya. Cuman saya ke kitab Wahyu aja ya, yang saya sebutkan tadi ya. Ada juga disebut di kitab Yesus Wahyu. itu, Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi artinya ya apa yang difirmankan dari bibir Yesus itu yang kita lakukan, kita percaya. Dari bibir Yesus atau dari bibir Markus? Jangan Anda sama-samakan. Setiap firman yang kan tulisan merah di Alkitab, setiap kata-kata Yesus itu yang harus kita perhatikan. Ya, siapa yang mengatakan bahwa tinta merah pasti ucapan Yesus? Siapa yang menentukan itu? Yesus. Ya, itu adalah apa yang disampaikan Yesus yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas. Iya, yang menentukan bahwa tinta merah adalah ucapanku itu Yesus sendiri atau penulis Bible? Iya, itu dari kalau sudah diterjemahkan, dirangkum begitu, ya begitulah kita mau apakan sudah tertulis. Sekarang begini. Yesus mengatakan semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Setelah dikatakan oleh Yesus semua firman telah kusampaikan, menurut saudara apakah masih ada firman yang akan Yesus sampaikan? Kan di dalam Alkitab itu, di dalam Injil itu kan banyak ajaran-ajaran Yesus ya, tentang kekekalan hukum itu sendiri, tentang bagaimana kita harus mengasihi, tentang padahal bukan di situ loh. Katakan, padahal kan Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka.
Nah, pada saat Yesus mengatakan telah aku sampaikan semuanya, apakah sudah ada kitab wahyu di situ? Atau kitab wahyu nanti dibuat belakangan? Yang ditulis wahyu itu kan ditulis oleh murid Yesus, si Yohanes itu. Nah, apa Ya yang kan? dilihatnya itu Jadi yang dikatakannya. berarti Yesus mengatakan di tahun 30 dihafal kemudian dan dituliskan nanti di tahun ke 100 gitu. Dia kan hidup dalam pembuangan ya, diasingkan. Nah, disitulah entah malaikat, entah Yesus, entah siapa, yang penting nubuat Dia yang mengaku Yesus. disampaikannya. Dia mengaku kesaksian Yesus kepada dirinya. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:18, semuanya telah aku sampaikan. Jadi tidak ada lagi. Termasuk di Paulus 13 buku ini. Itu cuma karangan Paulus saja. Karena segala firman yang Yesus terima sebagai jatahnya penyampai firman ke tengah Bani Israel, semuanya sudah disampaikan oleh Yesus. Tak ada lagi firman setelah itu. Paulus ngaku-ngaku datang makhluk, akulah Yesus. Nah, itu yang jadi masalah. Penulis wahyu juga ngaku-ngaku, akulah Yesus. Itu juga masalah. Ananias juga ngaku, akulah Yesus. Itu juga masalah. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Inilah yang dari 3 hari ini saya bahas dengan orang-orang Kristen. Siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus dan Ananias dan penulis yang ada di Pulau Patmos? Itu siapa? Roh Yesus atau malaikat? Loh, kalau roh Yesus, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Seorang itu manusia. Manusia penolong Kalau itu lain. roh kebenaran. Kalau suatu penglihatan atau nubuat, kalau itu dinampakkan oleh malaikat atau rohnya Yesus, itu kan dari Allah juga, apa yang dilihat. Iya, saya tahu. Makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Makhluk yang datang kepada Ananias mengaku Yesus. Yang datang kepada Markus di Pulau Patmos juga mengaku Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus mengatakan bahwa setelah aku naik ke langit, aku lagi yang datang kepada kalian? Di mana Yesus katakan itu? Kalau Bukankah Yesus berbicara nubuat atau penglihatan, memang bukan Tuhan lagi yang turun langsung. Kan dia bisa menyuruh malaikat sampaikan dalam bentuk penglihatan. ini yang datang mengaku Yesus, Bung, bukan mengaku malaikat. Dia mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Berarti ini adalah Mesias. Mesias yang datang. Akulah Yesus, berarti Yesus yang datang. Terus Nah, kalau Yesus yang datang berarti Yesus pembohong. Kenapa dia pembohong? Karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Pembohong berarti. Ternyata bukan aku tapi dia yang datang. Atau jangan-jangan yang datang kepada mereka ini adalah Yesus palsu. Karena Yesus mengatakan sebab Mesias dan Nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat dahsyat sekiranya dia menyesatkan banyak orang. Itu pengakuan Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Berarti kalau Yesus bukan pembohong dan ternyata ada yang ngaku sebagai Yesus, berarti yang datang sebagai ngaku Yesus ini adalah Mesias palsu alias Yesus palsu. Kalau Yesus palsu yang datang berarti setan. Coba, mana yang benar? Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah manusia penolong lain. Nah, berarti yang datang harusnya bukan Yesus yang datang kepada Paulus, tapi ternyata ngaku Yesus. Kalau Yesus sudah naik ke surga, kan dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Yang datang setelahnya Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Roh Kudus. Kebenaran. Roh kebenaran. Jadi, Terus yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Kalau dia penglihatan ya, kalau ketemu dengan Yesus itu, kalau itu disampaikan sebelum dia menyampaikan kepada 12 rasul ya, nah itu berarti masih ketemu Paulus. Loh,
Katanya yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Ya kan, Nah, tapi yang datang kepada Paulus siapa? Roh ya, kebenaran tenggang atau waktu. Yesus? Kalau masih Yesus masih ketemu langsung, ya berarti belum berbicara tentang akan mati meja. datang roh kebenaran itu. Mati meja. Kan waktu, Bung, kan waktu Anda tahu tidak disampaikan. jarak daripada antara Yesus mengatakan ucapan itu yang datang setelahku adalah roh kebenaran kepada jaraknya kepada Paulus di tahun 52-53 pertama dia mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jaraknya berapa puluh tahun? 20 tahun lebih. Kemudian muncul makhluk mengaku Yesus kepada Paulus. Ini yang jadi pertanyaan, ini Yesus beneran yang datang? Kalau Yesus beneran berarti Yesus ini pembohong. Tapi kalau bukan Yesus beneran berarti setan. Kalau ini setan berarti 2000 tahun kalian menyembah setan. Kan begitu? Iya, kalau Yesus itu tiba-tiba bisa ada, ya. Berarti Itu pembohong. kan bukan urusan kita. Berarti pembohong si Yesus. Kalau Yesus pun bisa menampakkan diri sekarang kepada Anda, ya. Pembohong berarti dia. Itu urusan Oh, bukan, tetapi tidak bisa. Itu pembohong berarti kalau Yesus beneran. Tapi kalau bukan Yesus beneran, maka benarlah yang Yesus katakan bahwa akan datang Yesus palsu. Dan Yesus mengatakan di ayat 26-nya, camkanlah aku telah mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dan lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus akan datang sebagaimana dia naik ke langit, begitu juga dia datang untuk yang kedua kalinya. Berarti dia datang dengan jasadnya, bukan dengan hanya suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan dengan kayak begitu. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus, tapi Yesus palsu. Siapa yang bisa menyerupai Yesus palsu? Hanya iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus setelah kedatangan setelah kedatangan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus seketika dengan sombongnya mengaku sebagai bapak. 1 Korintus 4 nomor 15, meskipun beribu-ribu malaikat datang kepadamu, kamu tidak akan memiliki seorang bapa, sebab akulah Paulus yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Hayo, berarti Paulus mengaku Tuhan, karena Yesus hanya mengatakan Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengatakan, meskipun beribu-ribu malaikat, tidak akan ada bapakmu, sebab akulah Paulus yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus mengaku Tuhan. Makanya orang Kristen sekarang, apapun yang dilakukan pasti ajaran Paulus. Menyembah Yesus, ajaran Paulus. Ibadah minggu, ajaran Paulus. Ikut-ikut sebagai pengikut Paulus, pengikut Yesus, ajaran Paulus. Seperti Advent, ngaku-ngaku sebagai orang Yahudi rohani, gara-gara Paulus. Semua gara-gara Paulus. Tak ada lain selain Paulus. Pauluslah yang kemudian mengajak kalian kepada neraka. Itu faktanya. Tapi itu faktanya. Penulis Wahyu itu bukan Paulus, itu kan murid Yesus penulis Wahyu. Yang menulis kitab Wahyu itu Markus, murid daripada Petrus menurut tradisi Kristen. Oh, tidak demikian, pewahyu Kenapa adalah tidak? Yohanes. Tidak bisa. Pewahyu. Tidak bisa Anda katakan itu adalah Yohanes. Kenapa? Yohanes itu adalah orang idiot. Sedangkan di Kisah Para Rasul 12 nomor 12, nama lain daripada Markus adalah Yohanes. Maka yang lebih tepat menulis di Pulau Patmos itu adalah Markus, yang nama lainnya adalah Yohanes. Kalau Yohanes anak Zebedeus murid Yesus, itu adalah orang buta huruf dan idiot. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kalaupun dua nama yang sama, tetapi kan nubuat ya yang dilihat akan terjadi di akhir zaman. Nah, sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah mulai nampak ya, tentang air sudah mulai berubah jadi darah. Iya, belum. Ini kan persiapan perang.
Tapi kan tanda kesamaan juga ditulis di Al-Quran ada, ya. Semua Jadi, yang dituliskan oleh wahyu itu, saya pun bisa menuliskan. Semua tanda-tanda yang disebutkan di wahyu, tanda-tanda akhir zaman itu, siapapun bisa menuliskan kayak begitu. Siapapun bisa. Dan ingat, Bu, ingat. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sudah tidak ada lagi jatah firman dari Yesus. Lalu jatah firman dari mana lagi yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos? ya, nubuat ini dipercaya atau tidak terserah. Itu kan pilihan, ya. Ini yang menulis di Kalau Pulau saya Patmos sih, ini ilmu dari mana dia dapatkan? itu ditulis Alkitab ini yang ditulis itu Dari eh, mana? bukan juga manusia biasa kok yang menulis, pewahyu juga bukan manusia Ya, biasa. dari mana dia peroleh? Catatannya itu dari mana dia peroleh? Yaitu tanya ahli-ahli kitab, ya, tanya ahli-ahli Dia teologi, mengaku ahli-ahli menulisnya teologi, ya. berdasarkan kesaksian Yesus. Berarti lagi-lagi Yesus yang datang ke Pulau Patmos. Kalau benar Yesus yang datang ke Pulau Patmos, berarti Yesus ini adalah manusia cap pembohong. Coba Anda baca di Wahyu kitab Anda Jadi itu. Dia begini ya, menerima yang tulisannya itu dia terima dari pewahyuan Yesus. Berarti dia pembohong Yesus ini. begini Dia bilang, saja ya. Dia bilang dia tidak datang lagi. Yang datang setelahnya adalah seorang manusia penolong lain. Tapi buktinya dia menuliskan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Parah kali Yesus ini. Kau katakan kau naik ke langit dan yang datang kemudian adalah seorang manusia penolong lain. Tapi ternyata diam-diam kau datang ke Pulau Patmos. Nakal juga kau Yesus. Nakal juga kau. Kau bilang kau akan naik ke langit dan setelah aku naik yang datang adalah seorang penolong lain. Diam-diam kau ke Pulau Patmos. Ngapain ke sana? Kalau Berarti aku yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Itu adalah Yesus palsu. penolong yang lain, Roh Kudus itu kan pengingat, dia mengingat Mengingatkan kita akan segala kebenaran ucapan yang pernah yang Yesus pernah. ucapkan. Iya. Oke. Di mana Yesus pernah mengucapkan bahwa siapa yang menuhankan Yesus akan selamat? Di mana Yesus ucapkan itu? Di mana Yesus pernah mengucapkan tentang kerasulan Paulus? Ada. Ketika dia datang kepada Bani Israel selama 33 tahun, ada dia pernah menyebutkan nama Lukas, ada dia pernah menyebutkan nama Theophilus, ada dia pernah menyebutkan nama Timotius, ada dia pernah menyebutkan nama Ananias, ada dia pernah menyebut nama Paulus, ada? Gak ada kan? Sedangkan roh penghibur itu datang kemudian mengingatkan pekerjaan yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan itu hanya bisa ditemukan di Al-Quran. Jadi roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan makhluk-makhluk aneh yang datang kepada penulis Bible. Makanya coba buktikan. Buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Iya. Ayo, buktikan. Begini saja ya untuk kitab Wahyu ya. Kalau itu dari Allah, itu akan terjadi. Kalau memang bukan dari Allah, itu tidak akan terjadi. Jadi kita akan buktikan di kemudian hari ya. Kita tunggu saja waktunya kapan ya. Apa yang Anda tunggu dari kitab Wahyu? Contohnya? Contohnya apa yang Anda tunggu dari kitab Wahyu itu? Kitab mimpi itu apa contohnya? Makhluk aneh keluar dari laut? Ya. Bukan itu. Bertanduk tujuh, bermata tujuh. Itu yang Anda tunggu. Itu sudah ada di televisi, Megaloman. Sudah ada kalau itu. Apa? Ular naga yang keluar dari laut. Apa yang Anda tunggu dari kitab mimpi tersebut? Apa? Tunjukkan ke saya. Apa yang Anda tunggu dari kitab Anda? Allah itu, kalau murka-murka terjadi, baru kita akan mengatakan bahwa benar apa yang dikatakan dalam kitab suci. Kepadamu melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan Ferry, kita tidak perlu mendengar yang tidak penting, Fer. Yesus Di memerintahkan mana Yesus menyuruh Petrus mendirikan jemaatnya? jemaat di atas batu karang, tetapi batu karang itu adalah Yesus sendiri. Nah, Itu sesungguhnya. Makanya Anda belajar dulu. Ya, Anda belajar dulu. Jangan ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Yesus. Ferry, ini siapa? Ini Yesus. Ini siapa ini? Ini aku, ini siapa aku? Aku pun Aku ini siapa? berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aku ini siapa? Yesus. Aku itu merujuk Aku pada ini siapa? Yesus katanya, Dar. Yan, katanya Yesus aku itu, kata si Peri. Ya, ini Yesus ya. Yesus, ini Yesus berbicara ya. Itu Aku sendiri pun berkata kepadamu. Munya ini siapa? Munya siapa munya? Munya itu siapa? Petrus. Hah? Petrus katanya Yan. Yesus. Petrus katanya Yan. Engkau adalah Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di mana Yesus ini? Di mana Yesus ini menyuruh Petrus mendirikan jemaat? Di mana? Kalau di Di sini mana tidak Yesus ini menyuruh Petrus mendirikan jemaat di mana? Kalau di sini tidak jelaskan di mana dia mengatakan itu. Mana itu? Oh, enggak di Barusan kamu baca di atas batu karang, terus kamu nggak jujur sih, Per. Oh, memangnya kalau di atas batu karang, memangnya kenapa? Itu kan kiasan. Itu kiasan. Itu kiasan katanya. kiasan. Kiasan katanya. Kalau kiasan. Kiasan katanya. Itulah Yesus. Terus kalau ini kiasan, terus kalau ini kiasan, terus apa maksud maknanya ini di batu karang ini? Kalau ini kiasan. Jadi ini bohong ini, Ini kalau bohong dicoret aja dicoret kalau bohong. Itu kiasan. Waduh. Jadi Anda tidak paham. Sama dengan Yesus Kasihan. mengatakan, aku adalah batu penjuru yang dibuang. Apakah Yesus batu penjuru dibuang? Saya tidak tanya batu penjuru di sini itu pengakuan. Beda Malah menghujat Teruskan sih. yang kalian cocok. Yesusnya dihujat batu Chris, penjuru. Aduh, Bang Ferry, dengar ya. Bedakan antara pengakuan Yesus tentang kiasan dengan ketika Yesus itu menyuruh kepada Petrus ya. Semua orang Yang Kristen aku adalah batu penjuru itu adalah pengakuan dari Yesus. Sementara di sini Yesus itu berkata kepada Petrus. Sementara di sini Yesus itu menyuruh Petrus untuk membangun jemaat di Aku adalah apalagi benteng kota pertahanan. Jadi itu banyak batu-batu, tetapi itu kiasan menggambarkan bagaimana kekuasaan. Dengar Fer ya, jangan kamu samakan dalil ini dengan dalil-dalil yang lain, Fer. Di sini Yesus menyuruh Petrus atau bukan? Saya sudah Di sini paham. Yesus menyuruh Petrus atau bukan? Yesus menyuruh Petrus untuk mendirikan jemaat di atas batu karang. Siapa batu karang itu? Yesus, brother, bukan batu karang sesungguhnya. Itu aja orang menghujat Kristen. lagi, Masya Allah. Woi Yesus, Masya Allah. kenapa kamu hujat disebut batu karang? Wah, keterlaluan mulutmu. Woi, mulutmu jangan keterlaluan. Yesusmu kok dihujat batu karang? Masya Allah. Izin. Yesus itu adalah batu Iya. dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Memangnya Aki, kenapa Allah. itu adalah arti kiasan? Makanya belajar. Iya, Bang. Tadi lu les. Ada apa? Tidak, sama Tolong SMA, dibantu tidak membedakan dikondusifkan arti kiasan itu yang dan arti typing warkop sebenarnya. babe Tidak, itu. Enggak, Ferry-nya sudah mulai panas juga deh. Lanjut Abang Akal, siapa Bang Kiki? Siapa? Lanjut Bang James atau Bang Munawir? Enggak ini Lagi, Ki. nggak tahan saya ini penghujat banget ini. Yesusnya Aku- dihujat dengan aku mau cuma sebutan batu sampaikan. karang. Buset ya. Karena Aku cuma cuma apa? Cocok sampaikan lagi. warkop babe ini tolong Darian juga dikondusifkan dulu nih. demikian. Warkop Darian babe. juga sabar. demikian mencocokmologikan ayat-ayat. Enggak, saya enggak mengurangi dan menambahi. Kok kenapa saya difitnah sih? Memang Saya Bapak, tidak layak mengurangi lah. dan tidak menambahkan ya. Begini Fer, saya membaca Bible itu sesuai dengan yang tertulis ya. Ketika dikatakan Yesus menyuruh Petrus untuk membangun jemaat di atas batu karang ya. Ketika Yesus menyuruh Petrus membangun jemaat di atas batu karang, saya tidak berani menafsirkan ayat ini.
Saya membaca sesuai yang tertulis. Jadi saya mencocok-cocokkan di mana. Nah, dan yang saya pahami, yang namanya batu karang itu hanya adanya di laut, ya, hanya adanya di laut. Maka benarlah di Lukas 11:31 ini, ya. Jadi nanti pada waktu penghakiman, ya, Nyi Roro Kidul itu yang akan bangkit menghakimi oten-oten di Indonesia. Gitu loh. Kenapa saya katakan Ratu dari Selatan itu Nyi Roro Kidul? Gitu. Ratu Selatan Karena, bukan ya, Selatan Jawa berada. karena ketika saya mengetik Ratu dari Selatan, yang keluar Kidul, gitu loh. Yang keluar itu Kidul nih, yang keluar. Wah, ini goyangannya. Wah, ini laut ya, ada ikan-ikannya ya. Ini makanya Per ya, kalau misalnya diskusi itu jangan suka Coba atau Bang Darian tampilkan yang pakai bahasa Jawa. Aku pengen baca dari tadi, aku belum coba baca nih. Ini yang berbahasa Jawa ya. Ini Bible yang berbahasa Jawa. Besok ing dinane pangadilan Ratu Putri, liatin lah Saka ing lelet Bang Darian, coba pas-pasin aja layarnya, nggak usah dipotong-potong tulisannya, weh. Apa yang bisa dibaca nggak bisa dibaca nggak jadi. Ini Nggak bisa dibaca, abang telat. Besok ing dinane pangadilan Ratu Putri Saka ing. Nah, makanya Tanah Kidul bakal maju bareng karo. Udah karo jangan, bukan kidul-kidul lagi tuh. Opo iki? Aduh. Sini saya bantu bacain deh, Ya, saya bantu bacain. jangan-jangan Saya ini bantu baca. adalah yang kata si Luga, bininya Sini Tuhan. saya bantu. Iya, sini saya bantu baca deh. Besok ing dinane pangadilan Ratu Putri Soko ngelek layare mase. Putri Soko ing Tanah Kidul bakal maju bareng karo apa iku? Karo jenis iki lan bakal opo? Bakal ngukumi wong iku deng. Ya, saya baca ya. Besok ing dinane pengadilan Ratu Putri saka ing Tanah Kidul, Kidul bakal maju bareng karo jenis iki lan bakal ngukumi wong-wong iku. Nah, ini ngukumi wong-wong itu menghukumi orang-orang itu ya. Jadi jelas ya, pada hari kiamat Ratu dari Selatan ya akan bangkit dan bersama orang-orang dari generasi ini, dan ia akan tentang kalau kita lari ke Bapa lagi nanti mendingan Tuhan Yesus mengagungkan dulu Bapaknya yang di surga. Sebentar, Bapa kami yang di surga, seperti kata Bang Tom, sebentar Rekso. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di langit dan di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Semua dia minta kepada Bapaknya. Pertanyaan saya, Bapak ini siapa yang di dalam Bible Anda? Saya mau jawab. Silakan. Saya yang jawab ya, Bu. Ini mesti ada jalan ceritanya, bukan cuma asal jawab ya. Yang tadi Ibu bilang di 10 hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu bukan menyangkut nama. Itu menyangkut penyembahan berhala, lembu-lembu, patung-patung lembu, dan sebagainya yang dilakukan bangsa Mesir. Makanya waktu bangsa Israel terjajah oleh bangsa Mesir, mereka masih mengikuti budaya-budaya itu. Nanti Nabi Musa yang bertemu Allah, baru dijelaskan agama mula-mula itu Nabi Musa yang ngajarkan kepada mereka semua. Sudah. Kalau menyangkut nama, tadi kan sudah dikatakan waktu Musa menghadap Allah di Yahweh,
di Gurun Sinai, Musa bertanya, siapakah Anda? Karena bingung dia. Tidak ada wujud, cuman dalam bentuk belukar terbakar. Dan dia berkata, aku adalah aku. Bukan nama itu gelar. Itu penyebutan bahwa aku adalah aku. Kedua, pada saat perjanjian dengan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, mesti melakukan korban. Korban itu ada hubungannya dengan korban Yesus Kristus. Jangan lari. Ini sebenarnya begini Pak Tom. Maaf, izin saya potong. Saya kan meminta kata Bapak di dalam Bible Anda ini siapa, gitu loh. Begini Pak Tom, Anda ini kenapa? Tunggu dulu Pak Tom. Sabar Pak Tom, sabar. Ya, saya menghormati Anda, benar ya. Begini Pak Tom, tadi sebenarnya Pak Tom ini sudah panjang lebar dengan Pak Kembuan. Cuman memang kita poin ini tidak dapat. Maaf netizen yang di bawah ya, poin kita tidak dapat. Saya kenapa masuk? Saya ingin dapat poin. Yang ditanya sama Pak Kembuan itu cuma satu. Siapa nama sesembahan Kristen yang sebenarnya? Bapakkah atau Yesus? Karena cuma dua. Saya sudah jelaskan. YOTVV di dalam perjanjian lama, jangan kalian ambil itu sesembahan orang Yahudi. Anda bukan orang Yahudi. Betul kan? Kalau kata Allah di sini itu sesembahan umat Muslim, jangan kalian ambil. Saya tegaskan. Sekarang yang diajarkan Yesus di sini, dia tidak menyebut kata Allah. Allah kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, tetapi Bapa. Nah, sekarang kalian mengatakan siapa nama sesembahan kalian? Yesus katanya. Oke, saya terima. Terus Bapa di sini siapa? Itu yang saya minta. Datang Bang Rekso menjawab, saya jadi bukan itu jawabannya. Bapak yang di dalam Bible Anda ini siapa? Fiktif atau tidak? Kalau memang tidak fiktif, berarti di sini menunjukkan ada dua ilah atau ada dua Tuhan selain dari Bapa ini yang kalian sembah. Itu maksud saya. Sekarang perjelas Bapa ini siapa? Karena kalian tidak menerima bahwa Bapa ini adalah Tuhan juga. Silakan. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Saya jawab dulu. Assalamualaikum, Muni. Assalamualaikum, Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Lexo. Bapak ini siapa? Nanti lanjut sama Pak Kembuan atau Bang Ardi, silakan ya. Saya mau jawab Bapak itu siapa. Oke, saya jawab Bapak itu siapa. Saya harus jawab supaya bisa ada jelas. Jangan sepotong-sepotong. Ini begitu. yang mau jawab ini siapa? Saya. Tom atau Rexo? Iya. Saya dulu Tom. Saya dulu nanti lah. Oke, saya kasih cuma 1 menit untuk menjawab Bapak ini siapa. Silakan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Allah yang lahir dari Dia. Hal ini menyiratkan suatu hubungan yang eksklusif dan akrab yang menjadi hakikatnya yang khas. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang padanya anak itu berkenan kepadanya. Jadi tidak ada anak kalau tidak ada Bapa, tidak ada Bapa kalau tidak ada anak. Jadi itulah hubungannya Yesus dengan Bapa. Jadi ini ajaran ini sudah ada sebelum Anda lahir. Jadi ajaran Anda ada karena ajaran kami dulu ada. Jadi yang tidak ada diadakan. Kamu dulu tidak ada Islam, sekarang sudah ada, diadakan dari agama kami yang sudah ada lebih dulu. Jadi Kristen itu sudah ada lebih dulu. Kalau ngomong berdata, Anda sudah di sini bernarasi liar. Tidak ada Islam, Islam ada daripada kalian. Di dalam Al-Quran kami saja penyebutan Kristen itu tidak ada sama sekali. Penyebutan Kristen yang ada Nasrani dengan Yahudi. Jangan Anda salah kalau kalian mengatakan bahwa Islam ada daripada kalian. Pertanyaan saya sekarang, kau cari di dalam Al-Quran apakah ada nama Kristen di situ? Kau di sini sudah bernarasi liar kau. Kau di sini sudah dinaikkan kau narasumber dari pihak Kristen kau. Jangan kau di sini bernarasi liar tanpa adanya data, bro. Syukurlah kalau memang Kristen ada dalam. Syukurlah. Alah, kau tidak cocok kau di sini. Lanjut, Bang Kembuan, silakan. Bang Kembuan. Sekali lagi ya, saya bilang kepada, ya saya kedengaran suara saya, kedengaran. Suara saya kedengaran. Oke, bagi yang Kristen yang oten-oten ini, kita hanya
pakai satu nama Tuhan, satu nama sesembahan. Di sorga itu cuma ada satu Tuhan dan satu sorga. Nggak ada sorga bumi saya nggak tahu ya. Tapi sorga itu sebenarnya kalau di pendeta-pendeta sorga itu ada di langit karena mereka menunggu itu katanya si Yesus. Yesus itu nama fiktif, sekali lagi itu nama dari orang Yunani, ya kan? Jadi Anda sekali lagi jangan terkecoh dibohong-bohongin oleh pendeta, sinode dan lain-lain. Kalau Bapa itu nama dari ya, kok ngawur. Oke. Sekarang Bapa kami yang di sorga itu doa Roh Kudus bilang ke Bapa. Waktu dia berletut, dia berdoa kepada Anda harus ambil konteks dan minta kepada Roh Kudus, bukan Anda pakai roh-roh yang nggak jelas. Karena Anda tadi saya lihat Pak Tom udah pakai berapa nama Tuhan, udah Allah, udah Yesus, udah Bapa dan macam-macam. Anda harus pakai aja Bapa kami yang ada di sorga. Kalau tadi Bung Rekso itu kita kan yang penghakiman itu ada di tangan kami karena kita itu anaknya Bapa. Herannya tuh pendeta-pendeta sampai sekarang kami ini hamba Tuhan, kami ini miskin, tidak diberkati. Itu Anda menghina Bapa kami yang di sorga. Seperti yang dijelaskan tadi sama mereka, bagaimana mereka kalau mau pelayanan karena tidak ada uang, tidak ada apa. Anda bukan minta sama Roh Kudus, tapi minta sama manusia. Oke. Kedua, yang Bung Rekso tadi itu langsung dicampakkan ke neraka. Dia mau bertobat, dia harus minta cari siapa itu Pak Kembuan. Pak Kembuan yang ada di sini, yang menyelamatkan ibu bapak. Karena apa? Saya aja orang Kristen ditolak, ya kan? Ditolak karena apa? Iblis akan menguasai orang-orang Kristen. Sekali lagi itu ada ayatnya. Iblislah bapakmu, ya gitu kan? Karena dia kan bukan udah iblislah Yesusmu, tidak. Dia bilang iblislah adalah bapamu, oke? Jadi sekali lagi orang-orang Kristen yang masih pakai Yesus, Yahweh apa itu semua nama pribadi dari Tuhan-Tuhan yang gak jelas, yang tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab mula-mula itu hanya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Oke, terima kasih semuanya. Saya bicara ya Bu. Mau jelaskan Oke, Bapak. silakan. Bang Ardiansa tunggu dulu. Bang Ardiansa monitor Bang Ardiansa. Bang Ardi. Bang Ardi. Ya, lanjut Pak Tom. Ya. Menyangkut Bapak ini. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan ke Pak Kembuan. Gereja, organisasi tidak pernah minta uang dari jemaatnya. Tidak sama sekali. Mereka sukarela. Makanya Bapak coba masuk ke gereja-gereja Protestan dong. Jangan cuma anggap diri benar, terus masuk surga yang menentukan surga. Sudah kelebihan dari Tuhan Yesus sendiri. Padahal yang berkuasa di dunia dan di surga itu cuma Yesus Kristus. Dia telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Itu Pak Kembuan. Menyangkut Bapak, sebelum Yesus turun ke dunia, inkarnasi, dia sudah ada sebelum zaman dijadikan, bumi dijadikan, Yesus sudah ada. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan aku melihat, dia melihat hari-hari apa itu? Hari-hari kebaikan begitu. Jadi, mana ada sampai orang Yahudi berkata begini, kamu umur berapa sekarang? Sedangkan kamu belum sampai 50 tahun. Masakan Abraham sudah ada ratusan tahun yang lalu, kamu bilang kamu sudah ada mendahului dia. Itu artinya, Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan yang menciptakan dunia ini adalah Yesus Kristus. Karena firman Tuhan bilang begini, pada mulanya adalah firman, terang. Terang itu Yesus. Terang itu bersama-sama dan berfirman. Allah berfirman, Allah berfirman. Firman itu yang turun menjadi manusia. Wujud Allah itu adalah roh. Bapa itu adalah roh. Bapa. Dia bentuknya roh. Agama Muslim saya yakin juga tidak pernah lihat Allah. Maaf ya, saya sering ikut diskusi-diskusi ini. Di Al-Quran pun tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tapi Yesus bisa nyatakan bahwa dia bersama-sama dengan Bapa. Artinya dia ada Bapa ada di dalam dia ada di dalam Bapa. Karena selama ini agama lain berpikir bahwa
jumlah, tapi tidak berpikir masalah esensinya. Cuman berpikir hitung 1, 2, 3. Padahal di manusia, di Ibu Nur pun ada 3 oknum yang ada pada Ibu Nur. 1, roh. 2, jiwa. 3, tubuh Anda. Ada 3, semua di kehidupan di dunia ini keseimbangannya 3. Kalau hitung-hitungan, tapi ini bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh ini tidak bisa terlepas satu dengan lainnya. Karena Bapa itu menyatakan dirinya melalui Yesus waktu dia turun ke bumi dan dia mengajar. Dia sendiri bilang, aku berasal dari sorga. Karena aku dari sorga, aku tahu jalan ke sorga. Yang lain tidak ada satupun manusia di dunia ini tidak bisa sampai ke sorga. Dan Yesus sendiri berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu untuk kamu bersama-sama tinggal bersama-sama denganku di sorga. Yang bisa menentukan sorga dan dunia cuman Bapa. Cuman Yahweh yang Maha Kuasa. Kenapa Yesus berani bilang begitu? Tapi Yesus punya dua sisi. Jangan terlalu panjang, Pak Yesus Tom. punya dua sisi. Jangan terlalu panjang. Ya. Jangan terlalu panjang, Pak Tom. Ya, silakan Pak Kembuan. Nanti saya tambah sedikit ya Pak Kembuan ya. Lanjut Pak Kembuan, nanti saya tambah sedikit. Pak Tom, Alkitab bahasa Indonesia atau Alkitab aja, tidak ada kata-kata lain, cuma ada Father and YHWH itu. Nah, kenapa sampai ini kan jadi udah ratusan tahun kali di gereja di Indonesia juga udah berbohong sama umatnya. Harusnya Anda jangan tambah Yesus lagi, tambah lagi Isa Al-Masih. Bahwa Alkitab mula-mula kita itu kenapa nggak dipakai itu Isa Al-Masih? Sampai di room ini kemarin ya ada yang mau kasih 1 miliar katanya diblokir permanen kan, pendeta tuh yang ngomong tuh. Di mana ayatnya gitu ya kan? Saya bilang saya nggak bisa kasih sembarangan. Jadi tolonglah orang-orang Kristen jangan ada sifat-sifat berbohong. Lalu Anda harus tanya Roh Kudus, jangan kata pendeta, kata sinode. Anda cari siapa itu Bapa kami yang di sorga. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda tidak mau cari Bapa, Anda mau cari yang lain-lain, ya mendingan Anda masuk Islam aja dulu. Karena saya anjurkan orang-orang Kristen di Indonesia lebih baik masuk dulu di agama Islam. Ucapkan itu 2 kalimat syahadat, yaitu Allah dan apa segala macam, Allahu Akbar segala macam. Itu aja. Kalau umpamanya Anda nggak mau, pergilah ke Israel sana, minta Anda punya Yahweh, Elohim, Yahweh dan Tete Benge, Yeshua HaMashiach. Yang di sorga itu cuma ada Bapa kami yang di sorga. Sorga cuma butuh 1 nama, ya kan? Itu nama pribadi. Kalau di bawah bilang adalah sesat, ya itu biasa buat saya. Kenapa? Orang-orang ini udah ratusan tahun dibodoh-bodohin, nggak mau belajar. Ini aja belum pernah Anda dengarkan saya protes yang udah ratusan tahun nih di gereja-gereja di dunia ini. I am the slaver of God katanya. Aku adalah hamba-hamba yang ini hina dan dina. Aduh setan itu. Ajaran Kristen nggak begitu. Bapa kami itu, aku Bapa dan anak. Jadi Bapa saya itu, jadi anaknya waktu si Yesus itu berdoa, yang dia bilang Yesus itu tokoh fiktif, yaitu Bapa, dia berdoa kepada bapaknya. Si anak ini berdoa kepada Bapa. Bapa itu bukan elo laba sambatani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Harusnya Kristen bilang begitu. Kan Father, why? Nah, ya kan gitu. Nah, tapi diplesetin sama yang mau cari-cari perpuluhan dan persembahan. Lalu ada yang bilang, oh enggak, di Kristen tidak minta-minta mengemis. Saya baru lihat gereja tadi, saya pelayanan sebuah gereja. Mereka udah mengeluh, mau bayar ini, mau bayar itu. Ya, tapi memang dia bilang, jangan dengan paksaan, tapi dengan ini. Tapi mereka tuh udah meminta-minta, kenapa sih nggak taruh aja itu kotak di depan, kayak agama lain kan, kalau mau kasih aja, kalau enggak ya nggak usah. Jangan tuh mempermalukin Bapa kami yang ada di dalam sorga. Terima kasih, jangan bohong-bohongin umat ya, yang di bawah juga bersedih bahwa Kristen tidak minta-minta. Itu peminta-minta rata-rata. Dan saya minta orang Kristen stop kasih-kasih perpuluhan, stop 1 sen pun jangan kasih, karena Anda memberi kepada Tuhan-Tuhan yang gak jelas.
kumpul uang Anda, masukin di bank, ketemu Bapak Kembuan, kasih aja, karena saya adalah wakil anaknya Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan flavor of God lagi. Thank you. Oke, sedikit ya Pak Tom ya. Saya bicara. Anda membaca tadi di Yohanes 8, sebentar. Anda membaca tadi di Yohanes 8 ya. Yohanes 8, saya baca dari 5-6 ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Baca ayat 59 ya Pak Tom ya. Sama seperti Pak Kembuan mana? Kenapa turun? Pak Kembuan dijambal lagi Bang Milo. Makanya dibilang Pak Kembuan, jangan melakukan pembodohan dulu, terus jangan mencomot-comot ayat. Sebentar Pak Tom. 59. Lalu mereka, siapa mereka? Orang Yahudi. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pertanyaan ini saya tanyakan kepada pendeta Anda yang namanya Bum Kar. Dia tidak bisa. Pak, sebentar. Dia tidak bisa menjawab, ya. Dia tidak bisa menjawab karena apa? Tadi Anda bernarasi mengatakan bahwa bahwa Yesus itu diberi kuasa di langit, di surga dan di bumi. Di bumi, kata Anda, Bapak sudah memberi dia kuasa. Sementara pada waktu dia mau dilempar sama orang Yahudi, dia kabur. Kuasa apa yang diterima oleh Yesus? Kalau notabene-nya Yesus adalah Tuhan, masa batu itu dia anggap sebagai malapetaka lah. Kenapa dia mesti kabur? Kalau dia Tuhan, dia tangkis saja itu batu. Atau pada waktu dia dilempar, dia rubah batu itu menjadi roti atau apapun itu. Begitu loh. Karena Anda tadi yang mengatakan bahwa sebentar dulu. Karena Anda tadi yang mengatakan Yesus itu memiliki kuasa di bumi. Kuasa di bumi dia miliki kuasanya. Ini masih batu loh. Belum, sebentar dulu Pak Tom. Ini masih batu loh. Iya. Ya, Anda mute dulu. Makanya saya bilang, kalau orang ngomong Anda mute. Tadi waktu Anda ngomong saya mute loh. Saya nggak nyanggah Anda loh. Bukan, iya itu artinya sebentar, iya nggak usah di. Saya tidak suka masalahnya saya ngomong. Pak Kembuan ngomong saya mute. Si Rexo tadi ngomong saya mute. Saya ngomong Anda mute, jangan ditanggapi. Ya nggak usah ditanggapi. Ya, saya cuma membacakan ayat 59 tadi Anda tidak membacakan. Ini Yesus sudah diberi kuasa di bumi. Yesus berkuasa di bumi. Hebat dong, ya kan? Tapi kenapa seonggok batu saja dia bisa takut? Makanya bagaimana kalian mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa? Yesus itu adalah Tuhan. Sementara tombak tentara Romawi saja menikam lambungnya, dia tuh koid. Gak bisa Anda pungkiri itu. Ya, silakan ditanggapi. Nanti Bang Ardi belum monitor. Kalau monitor bicara Bang Ardi. Sebentar dulu Pak Kembuan. Saya mau jawab, saya jawab dulu. Saya, bukan Anda yang ditanyakan saya. Saya mau jelaskan menurut ya, biarkan saya. dia dulu Karena Pak, saya lihat ini Pak berbeda Kembuan. sekali dengan Pak Kembuan. Sangat berbeda. Saya kan Islam, saya baca Bibel Anda. Bukan Pak Kembuan. Karena saya bilang Pak Kembuan memang Pak Kembuan itu cuma nuntut, cuman Anda tuh yang bertele-tele Pak Tom. Pak Kembuan itu sudah benar, dia cuma minta. Supaya jelas sekali. Tidak, itu menurut Anda. Sekarang saya jelaskan ya. Silakan. Kenapa Yesus lari pada saat mau dilempar? Itu karena waktunya belum tiba. Artinya waktu dengar loh, saya jelaskan waktunya belum tiba. Gak suka kan Yesus Anda kalau digituin kan? Oke, lanjut, saya mute. Saya akan bertawa-tawa di dalam hati saya saja. Yesus sudah bilang ke murid-muridnya, waktunya tiba, dia akan disalibkan. Dia sudah cerita ke murid-muridnya, semua sudah tahu. Karena dia punya hidup cuman 3 tahun mengajar. Karena waktu dia sekolah selama umur 30 tahun baru boleh mengajar. Loh, saya mau jelaskan. 30 tahun baru dia boleh mengajar. Nah, pada 30 tahun itu dia baru mengajar kepada orang-orang di Yahudi sana, orang-orang Israel sana. Dengar supaya... Nah,
Akhirnya Saya tidak dia ada karena bicara belum loh. waktunya dia Saya tidak ada bicara, makanya kalau Pak Tom Sudah ngomong, dengar. jangan lihat muka Dengar saya, saja. jangan lihat muka saya. Anda nanti Saya lihat terkesima. supaya jelas. Ih. Nah. Silakan bicara, Soalnya saya Anda mute. tidak memperhatikan jawab saya. Saya perhatikan, karena saya perhatikan, saya dengar, makanya saya ketawa. Silakan, kenapa iya. Anda? Ya Dengar sampai silakan. selesai. Waktu dia masih mengajar, dia masih memperkenalkan diri, cerita. Orang Yahudi kan marah karena mereka menganggap Yesus itu telah melanggar Taurat, hukum Taurat, telah melakukan kesalahan. Buktinya juga waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, orang-orang Yahudi marah kepada dia. Kenapa sembuhkan orang sakit pada Sabat? Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak kasih makan domba kamu di ladang pada Sabat. Dengar, ini di dalam Alkitab, jangan tertawa. Saya mau jelaskan yang tadi Ibu bilang, bahwa kenapa Kalau Anda Yesus menjelaskan, kuasa di bumi dan surga. Jangan tatap saya sudah bilang. Jangan tatap saya. Anda jadi nanti nggak terima kalau saya ketawa. Karena Kenapa saya Anda ketawa? tertawa untuk membohongi orang lain. Ini kan saya jelaskan, ini kan Anda dilihat oleh coba orang open lain. cam. Anda open cam. Pada waktu saya jelaskan, saya juga pengen lihat mimik Anda seperti apa. Ayo. Tidak perlu. Ya udah, perlu makanya open saya ketawa karena tappingan saudara-saudara saya di bawah, Masya Allah. Itunya ya, lanjut. Berarti Ibu tidak dengar saya punya penjelasan. Saya dengarkan, Anda sudah larikan ke hukum Taurat. Bisa bagi otaknya dua. Bisa membagi otak untuk baca dengan penjelasan. Dengar Otak saya, penjelasan. walaupun dikatakan cuma setengah, tapi yang setengah ini seperempat saya mendengarkan, yang seperempat lagi saya sambil membaca, tapping-tapping, nggak apa-apa. Udah lanjut Pak Tom. Jangan dong baper. Sudah, Pas laki-laki baper. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Jadi yang bicara tadi tentang diberi kuasa di bumi dan surga. Sebentar Bu, sebentar ada gangguan di surga. Diganggu oleh Roh Kudus ya. Karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bukan pada saat dia mengajar itu, pada saat mengajar dia masih 100% manusia. Tapi pada saat dia sudah bangkit, baru dia diberikan kuasa di bumi dan di surga. Itu lagi cuma 40 hari dia mengajar sampai dia terangkat ke surga. Dan dia suruh, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa tidak cuma bilang dalam nama Bapa? Saya mau tanya. Itu juga Pak Kembuan boleh mau dengar. Kenapa dia harus mengajar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kenapa? Nah, coba jawab itu. Coba jawab. Kita mengakui sebentar. Ya karena dia yang berkuasa. Itu sebenarnya kalau tubuhnya tubuh manusia, memang Yesus itu tubuh manusia 100% manusia, rohnya roh Allah 100%. Jadi dia wujud itu wujud manusia, tapi yang ada di dalamnya roh Allah. Makanya dia pernah berkata kepada murid-muridnya, yang Filipus bertanya, di manakah Bapa itu? Bagaimana kita bisa melihat Bapa? Yesus bilang tidak satu pun bisa melihat Bapa. Kamu sudah lihat aku bersama-sama dengan kalian semua ini. Kenapa kamu tidak percaya? Celakalah orang yang tidak percaya. Sudah. Sudah Pak Tom. Jadi sudah. Nah, inti saya mau bilang inti nih. Jadi Ibu. Intinya lagi, belum lagi intinya. Jadi yang tadi Bapak jelaskan bukan inti. Saya kasih inti ulang ini. Inti ulang. Yang berkuasa di bumi dan di surga itu setelah Yesus bangkit sudah selesai. Semua tugasnya sudah selesai. Sedangkan yang waktu dia mengajar terus mau dilempar dengan batu karena belum saatnya dia dihukum. Itu kalau berarti pada itu belum ada kuasa ya, waktu yang mau dia dilempar ya, belum ada kuasa ya. Kuasa. Dia tidak mau karena begini Bu. Iya, silakan. Dia tidak mau melakukan itu. Dia sudah tidak membangkitkan orang mati untuk menyembuhkan. Dia tidak mau ribut-ribut di situ karena dia melihat itu dalam keadaan bahaya. Karena mereka kan ribut untuk membunuh dia.
Ya, oke Pak Tom, Mereka kan sudah Pak berusaha Tom. untuk membunuh Oke, dia. saya potong. Iya. Pak Tom udah melenceng Silakan. saya lihat. Pak Tom tadi Iya. udah melenceng. Tidak, Anda yang Tadi melenceng. pertanyaan dari Ajaran-ajaran Anda, misalnya barusan perpuluhan saja Anda bilang mesti kasih ke Anda. Itu perpuluhan Oke, itu Anda- terdapat di Maleki. Kita Maleki bilang, ujilah aku. Itu perpuluhan untuk Itu suku di Lewi. Alkitab loh. Pak Tom, suku Lewi itu. Anda suku Lewi. Bukan suku Lewi. Nah, betul. Lewi. Betul. Dia kan pakai buan, bukan kan Itu untuk suku Lewi. pelayanan, ada penatua dan Mungkin diaken. mute dulu ya. Pak Tom. Mute dulu Pak Tom. Tadi saya udah mute Anda. Nah, tadi kan dia ibu tanya tadi ke dia, kenapa si Yesus itu sebenarnya Bapa, ya kan? Bukan Yesus, itu nama dari bumi, ya kan, dari orang-orang bumi. Harus bedakan. Nama Bapa itu nama dari surga. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Oten-Oten, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Yesusnya di mana? Pasti di neraka, ya kan? Yang kasihkan nama Yesus itu orang bumi, sudah pada mati mereka, udah di neraka mereka. Oke, bisa tangkap Pak Tom. Mendingan saya lebih keras. Karena apa? Kalau kita lembek-lembek ke Anda putar-putar saya, ya kan? Sekali lagi, nama itu Theos, nama itu apa semua, mereka udah pada mati. Mereka udah pada ke neraka semua itu. Dan juga mungkin jutaan orang Kristen semua udah pada ke neraka karena mereka diajarkan oleh mentor-mentor, hamba-hamba, yaitu budak-budaknya Kristen itu, budak-budaknya katanya hamba Tuhan. Nah itu mereka nggak ngerti, baru sekarang kan Anda bisa tangkap bahwa kalau saya sebut anak Tuhan, wajar dong, ya kan? Karena bapak saya di sorga, bapak kami Children of yang God. di sorga, bapaknya Tom dan Oten-Oten di ya the children of God, ya kan? Nah, itu bahasa Inggris, kita kan pakai bahasa Indonesia. Sorga itu datangnya dari Indonesia, sekali lagi bukan dari Israel sana. Dulu yang nabi-nabi itu udah pada naik ke sorga yang 144.000. Maka masih mau praktekkan, kenapa sih? Mereka nggak bangga, nggak punya power, nggak punya. Nah tadi dia tanyakan, si ibu ini tanyakan, Bu siapa ini tadi, Bu Nor ya, katakan kenapa katanya si Bapa si Yesus itu waktu dia datang ke bumi, itu di Yohanes 8 ayat 58 itu yang dia katakan kepada orang Israel, kepada rabi-rabi kan, aku ada sebelum Abraham, Ishak dan Yakub. Aku di sini siapa? Saya sekarang ini. Karena bapak saya kan udah mati dan bangkit, ya kan, udah di sorga dia. Orang Kristen nggak bisa tangkap itu. Mereka